Apakah ini negara republik hari ini? Maka kita lantangkan suara kita. Maka satu kata yang tepat untuk hari ini kita lantangkan. Lawan! Cuaca politik republik memang semakin kelam, nyaris tertutup oleh kabut tebal masa depan bagi anak-anak muda Indonesia. Surplus penduduk usia produktif, tapi lapangan pekerjaan semakin langka. Jeritan-jeritan rakyat yang semakin tak terbendung, para elitnya malah sibuk dansa-dansi. Hanya beberapa hari setelah Jokowi menunjukkan kesombongannya dengan mengatakan hari ini tidak ada yang berani mengkritik kekuasaan, dijawab dengan mahasiswa turun ke jalan dan mengatakan Indonesia gelap. Bahwa Anda sama saja dengan Jokowi ya, 11-12. Kalau Jokowi raja-rajaan yang suka main presiden-presidenan, sedangkan Anda adalah raja omon-omon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Kemarin Pak Joko Widodo mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang berani mengkritik Pak Prabowo. Maka dari itu Pak Jokowi lah yang selalu mendapatkan imbasnya dari kritikan rakyat. Nyatanya setelah itu Garuda Hitam pun muncul dan diiringi dengan demonya para mahasiswa untuk menuntut keadilan. Demo Indonesia Gelap. Bahkan Bung Rocky Gerung juga ikut berorasi loh. Tepatnya hari ini ya, hari Selasa, perkumpulan para seluruh mahasiswa di Indonesia di berbagai daerah untuk meminta keadilan kepada pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Kita lihat dulu di akun X. Ini tweetan dari Maudi Asmara. Panjang umur perjuangan. Demo Indonesia Gelap di depan istana. Ini kemarin ya guys. Kita lihat dikit komentarnya. Nonton berita di Kompas TV kok nggak ada berita demo ini ya. Sekarang berita Kompas dibatasi kah? Nah, gue juga ngeliat di akun sosial media ya. Banyak yang mengatakan bahwasanya demo segini besarnya kok stasiun TV nggak ada yang memutarnya gitu, nggak ada yang live gitu. Ini menjadi pertanyaan juga nih. Awas ditembakin presidennya, aduh. Gue dukung dengan segenap lahir batin, yang penting betul-betul demo untuk kepentingan negara dan bangsa. Awas penyusup. Banyak juga yang masanya Ibu Pertiwi tidak baik-baik saja. Kita lihat ya, banyak banget di sosial media foto, video ya kan mengenai demo tersebut gitu. Bahkan ada juga sedikit kericuhan ya. Mudah-mudahan lancar lah semuanya ya. Ini adalah bentuk aspirasi dari rakyat, dari mahasiswa untuk pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Bisa jadi juga ini bentuk kritikan gitu ya. Agar apa? Agar pemerintahan Pak Prabowo itu menjadi lebih baik gitu. Nah oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat ke videonya. Saya tidak kasih kuliah oleh teman-teman Muhammadiyah. Tapi bersamaan hari ini kita tahu seluruh Indonesia lagi marah pada pemerintah. Memperbaiki semua dalil akademis. Jadilah tugas mahasiswa untuk mengendalikan politik dengan basis argumen akademis. Jadi silakan kalian punya hak untuk menentukan isi negeri ini. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hidup mereka yang mengerti sejarah! Hidup mereka yang mengerti sejarah! Luar biasa sekali ya, Bung Rocky Gerung masih semangat berada di tengah-tengah mahasiswa untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Keren. Karena kita adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah suara bagi rakyat Indonesia. Hari ini kita membawa hashtag besar. Kita membawa gagasan besar. Indonesia Gelap, krisis iklim dan demokrasi. HAM yang dijadikan anak tiri. Apakah ini negara republik hari ini? Maka kita lantangkan suara kita. Maka satu kata yang tepat untuk hari ini kita lantangkan. Lawan! Lawan! Saking hebatnya Prabowo, gak ada yang berani mengkritik. Ditambah dengan Prabowo yang menambahkan, siapa yang mengkritik kabinet gemuk itu sok pinter, endasmu. Mereka semua lupa. Di belahan dunia manapun, kekuasaan yang memimpin dengan kesombongan dan arogansi pasti jatuh di tangan rakyat. Mereka pikir mereka bisa selamanya mengeksploitasi kemiskinan untuk memberikan bansos lewat pajak rakyat demi menaikkan suara dan juga approval ratingnya. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir mereka bisa berjanji hari ini, kemudian berbohong di kemudian hari
selamanya terus-menerus. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir selamanya mereka bisa bikin kebijakan yang ngawur, kebijakan bermasalah, kemudian jadi pahlawan, kesiangan di kemudian hari. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir mereka selamanya bisa mengacak-acak aturan, membuat aturan yang membungkam. Mereka pikir rakyat akan takut. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Pagar laut, efisiensi pendidikan, IKN, tambang di kampus, kekerasan aparat, kebijakan bermasalah, PPN 12%. Rakyat tidak lupa kepada Perdana Menteri Prabowo. Kenapa Perdana Menteri? Karena sekarang rasanya berkuasa masih Presiden Jokowi. Hidup Jokowi menjadi satu kata yang membuat kita seakan-akan masih dipimpin oleh kekuasaan korup bernama Joko Widodo. Jadi kepada Pak Prabowo, jangan lupa bahwa arogansimu dibayar dari keringat dan juga pajak rakyat. Kalau ada yang mengatakan bahwa anak muda kita, mahasiswa-mahasiswa kita sangat apolitis dan tidak lagi mau mengurusi persoalan-persoalan di luar mereka, cenderung mager, rebahan, hari-hari ini dibuktikan bahwa mereka ternyata sangat kritis dan bersedia mengambil risiko. Beberapa waktu lalu tagar kabur aja dulu muncul di jagat maya kita, dan itu menyadarkan kita tentang betapa frustrasinya generasi muda kita dengan situasi hari-hari ini, bagaimana pemerintah dan kekuasaan dikelola. Berikutnya muncul lagi adili Jokowi di tembok-tembok di seluruh penjuru negeri ini. Dan itu ternyata merupakan bagian dari perlawanan anak-anak muda terhadap kekuasaan yang menindas. Lalu hanya beberapa hari setelah Jokowi menunjukkan kesombongannya dengan mengatakan hari ini tidak ada yang berani mengkritik kekuasaan, dijawab dengan tuntas oleh generasi muda kita di jalanan di seluruh penjuru negeri. Mahasiswa turun ke jalan dan mengatakan Indonesia gelap. Benarkah Indonesia gelap? Ya. Ketika politik kehilangan keseimbangan, ketika hukum dipermainkan, kriminalisasi merajalela, pembungkaman, dan kemudian oligarki membunuh hati nurani dan akal sehat, maka memang sudah pantas anak-anak muda, generasi muda, mahasiswa turun ke jalan. Ayo lawan kesombongan, lawan arogansi kekuasaan, karena kalau kita tidak melawan hari ini, maka besok sudah terlambat. Terus bergerak, semangat, merdeka. Ya teman-teman semua, ada 13 poin tuntutan demo BEM SI se-Indonesia. Indonesia gelap apa saja? Yang pertama, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Yang kedua, cabut proyek strategis nasional bermasalah. Yang ketiga, menolak revisi Undang-Undang Minerba. Yang keempat, hapuskan multifungsi ABRI. Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis. Yang kelima, sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka. Yang keenam, cabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Yang ketujuh, evaluasi total program makan bergizi gratis. Yang kedelapan, realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Yang kesembilan, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Yang ke-10, menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang mana revisi ini berpotensi menguatkan impunitas para aparat juga militer dan memperlemah penguasaan terhadap aparat. Yang ke-11, efisiensi dan rombak kabinet merah putih. Yang ke-12, menolak revisi peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi tatib ini sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR. Yang ke-13, reformasi kepolisian Republik Indonesia. Gimana teman-teman semua? Gimana rakyat? Kalian bisa langsung cek di Tempo ya. Dan ini benar-benar untuk rakyat. Ini benar-benar untuk kemaslahatan rakyat keseluruhan. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Gua kira tata tertinggi adalah presiden. Ternyata Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Gue pikir di Indonesia tuh cuma ada satu presiden, tapi ternyata Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi!
Selamat kepada Presiden Prabowo Subianto setelah ulang tahun Gerindra kemarin. Saya nobatkan Anda sebagai Raja Omon-Omon ya. Saya terbebas dari beban moral karena 2024 saya tidak memilih Anda. Terlihat sekali pengaruh Jokowi dan antek-antek oligarki semakin menguatkan kami sebagai rakyat bahwa Anda sama saja dengan Jokowi ya, 11-12. Kalau Jokowi raja-rajaan yang suka main presiden-presidenan, sedangkan Anda adalah Raja Omon-Omon ya. Terlihat dari 120 hari kerja ini, Anda sama saja dengan pemerintahan Jokowi sebelumnya ya. 11-12. Sadar Pak, rakyat ingin Jokowi diadili, Anda malah mengeluh-ngeluhkannya. Payah. Dari saya ikuti, kan biasa online langsung ini kan kita ikuti Pak. Jadi kelihatannya rakyat sudah apakah meninggalkan kita atau menganggap kita sudah tidak ada gunanya. Itu yang perlu kita pikirkan. Karena tidak menarik lagi. Biasanya kalau kayak gini sampai 5.000 yang nonton sampai ini jauh sekali. Padahal yang bicara tokoh-tokoh semua dan tokoh-tokoh level tinggi. FTA. Nah, perlu kita evaluasi apa yang terjadi di dalam ruangan ini dan apa yang terjadi di luar. Itu menurut saya evaluasi kita bersama. Kalau ini berlanjut cara begini, maka mungkin juga tadi saya sudah mulai kok seakan-akan tuntutan kepada Jokowi sudah hilang. Gak ada lagi bersuara itu. Menurut saya rusaknya Prabowo itu karena Jokowi. Tapi kenapa sudah nggak ada yang berani menyalahkan Jokowi dari pembicara tadi? Enggak lah, kecuali nanti mungkin nih. Kan begini, kita biasanya kalau pembicara yang paling kita takuti itu yang pertama keluar. Oke? Saya bilang 3 kelompok oposisi di Indonesia itu 1 Habib Rizik, 2 kami, tambah kali FTA, terus tambah siapa lagi? Ada ya. Itu petisi 100 dan itu semua pendukung Prabowo. Ya. Dan semua anti Jokowi. Mereka beroposisi seakan-akan beroposisi dan tidak ada di antara 3 kelompok ini beroposisi ke Prabowo. Tidak ada. Dia hanya beroposisi pada saat Prabowo menyatu dengan Jokowi. Iya kan Pak? Nah, kenapa kita sekarang berupaya menyatukan Prabowo dengan Fufu-Fafa? Kenapa kita sekarang berupaya menghilangkan kesalahan Jokowi demi Prabowo? Saya punya hipotesa, negara tidak akan pernah selamat selama Prabowo tidak lepas dari Jokowi. Itu hipotesa pribadi saya, Pak. Kalau Bapak sudah tidak mau bergerak itu, maka jangan harap Prabowo bisa menyelesaikan negeri. Itu, mohon maaf kalau suara saya tinggi karena saya melihat kok menghilang itu. Nah, jadi agenda kita, mungkin cuma saya dulu kali ya, adalah bagaimana menyingkirkan virus-virus Jokowi di diri Prabowo. Itu agenda kita. Ya. Selama Bapak mau maklumi itu, lupakan semua perjuangan ini. Negeri ini akan rusak. Itu Pak. Jadi menurut saya, fokuskan dululah 100 ini ke depan, 100 hari ke depan, atau 1 hari ke depan, bersihkan detoksifikasi Prabowo. Ya Dokter Tiba ya. Detoksifikasi Prabowo dari Jokowi. Itu menurut saya agenda yang paling. Mohon maaf, mungkin saya kelihatan emosi karena dari pagi saya tunggu itu. Nggak keluar. Nggak ada yang keluar satupun.
kita dibawa mutar-mutar nggak jelas, gitu kan? Padahal masalah negeri ini adalah adanya Fufu Fafa, adanya Jokowi yang masih mempengaruhi presiden yang selama ini kita dukung. Kita semua dalam ruangan ini adalah pendukung Prabowo, ya kan Pak? Oke, mohon maaf. Oke. Nah, sekarang lupakan semua agenda itu, harapan itu. Judulnya pun saya harapan dan kelanjutan. Kalau saya judulnya atau kelanjutan, udah tidak ada kata lanjutan. Kalau Anda memilih masih ada kelanjutan, hati Anda masih berdua bahwa Anda pendukung kerusakan Jokowi. Itu clear. Ya.